Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Maulidina Kalsum dengan NIM A2412353. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop tergantung pada jenis mikroskop yang digunakan. Jenis-jenis mikroskop dapat dikelompokkan dengan berbagai kategori. Salah satu caranya adalah melalui metode yang digunakan oleh instrumen tersebut untuk berinteraksi dengan sampel dan menghasilkan gambar. Contohnya dengan mengirimkan seberkas cahaya atau elektron melalui sampel di jalur optik dan mendeteksi emisi foton dari sampel tersebut untuk membentuk bayangan atau gambar, ataupun dengan memindai permukaan sampel dengan jarak pendek. Dengan ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan mikroskop disebut mikroskopi. Manfaat dari penggunaan mikroskop yaitu mengukur benda-benda yang tidak dapat terukur dengan ketelitian tinggi oleh alat ukur konvensional seperti bakteri, virus, sel darah, dan sel-sel tubuh untuk makhluk hidup. Mikroskop memiliki skala ukur yang dapat berimpit dengan bayangan benda sehingga ukuran benda dapat diketahui dengan pasti. Mikroskop optik disebut juga mikroskop cahaya, merupakan jenis mikroskop yang pertama kali dibuat serta yang paling umum digunakan. Mikroskop optik belajar dengan prinsip optika. Bagian-bagian dari mikroskop ini terdiri dari satu atau lebih lensa yang mampu menghasilkan gambar yang diperbesar. Mikroskop cahaya sendiri dibagi lagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan kegiatan pengamatan dan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Berdasarkan kegiatan pengamatannya, mikroskop cahaya dibedakan menjadi mikroskop diseksi untuk mengamati bagian permukaan dan mikroskop monekuler dan binokuler. Mikroskop monokuler merupakan mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler, dengan binokuler memiliki dua lensa okuler. Mikroskop monokuler merupakan sebuah jenis mikroskop yang sangat sederhana. Mikroskop ini dilengkapi satu lensa okuler saja. Mikroskop monokuler ini termasuk ke dalam kelompok mikroskop yang menggunakan cahaya untuk mengamati detil di dalam sebuah sel. Mikroskop elektron. Dua jenis utama mikroskop elektron adalah mikroskop elektron transmisi dan mikroskop elektron pemindai. Langkah selanjutnya adalah mengatur cahaya kondensor dan diafragm dengan cara menaikkan kondensor setinggi mungkin serta membuka diafragm selebar mungkin. Kemudian atur medan pandang dengan memutar cermin. Setelah terpasang dengan baik, pasanglah perapat di meja mikroskop. Setelah meja perapat terpasang dengan baik, letakkan objek yang akan diamati tepat di meja perapat. Amati objek dengan mendekatkan satu mata. Penyimpanan mikroskop juga perlu diperhatikan, terutama tempat penyimpanan sebaiknya disimpan pada lemari khusus yang dilengkapi dengan lampu. Tujuannya yaitu agar ruangan tersebut tidak mudah lembab sehingga terhindar dari timbulnya jamur yang bisa membuat lensa, buram, atau bagian lain pada mikroskop cepat rusak. Lensa objektif maupun lensa okuler keduanya merupakan lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan sementara yang sifatnya semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi benda mula-mula. Lalu yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah menentukan lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti bayangan sementara, semu, terbalik, dan
diperbesar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.